Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya ya. Alhamdulillah, syukurillah ala jami'a ni'amihi alaina. Kita bersyukur ya ada kesempatan ini masih bisa bertemu dan kuliah secara online ya. Normal lah itu, normalnya online. Nah, dari beberapa pengajar terutama di Fakultas Agama Islam juga sedang diuji terpapar COVID dan juga para medis yang ada di Rumah Sakit Sultan Agung. Berikut juga tentu para staf dan dosen-dosen di fakultas yang lain. Sehingga teman-teman sekalian, saya ya, juga teman-teman yang masih bisa belajar bersama seperti ini itu adalah anugerah besar bagi Allah. Ya, bagi kita yang diberikan oleh Allah dan mudah-mudahan ini lalu kita syukuri selalu gitu. Dan di sini boleh saya panggil ada Mas Andrean Putra ya, Mas Jaki, Mbak Nirma Hamida, Mbak Yunita, Mbak Anissa dan yang lainnya ya. Ada 13 kepotong saya 12 ya, mudah-mudahan yang lainnya nanti nyusul ya. Saya balas Mas Farhan dulu di WA-nya. Oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya langsung saja ya biar efektif. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas pada tema yang menjadi concern bagi teman-teman saat ini. Apa yang menjadi concern teman-teman adalah di bagian ekonomi. Dan dalam Islam kita lebih mengenal dengan adanya ekonomi syariah ya, atau ya muamalah, lebih kepada muamalah. Jadi kalau sekarang PA itu adalah PI 2, maka hakikatnya kita ini adalah membahas tentang fikih ibadah dan juga membahas tentang fikih muamalah. Jadi sebagian dari fikih yang kita bahas di dalam fikih ibadah PI 2 itu adalah fikih muamalah. Cuma porsinya itu hanya 2 bahasan, yakni di bagian harta dan juga di bagian pernikahan. Nah, nanti yang belum terselesaikan ini adalah masih ada 3 kayaknya, 3 meeting, itu bagian haji umroh. Insya Allah nanti saya uploadkan Kamis depan tanggal berapa itu, 25 ya. Dan insya Allah nanti tanggal 2 bila belum UAS nanti kita ketemu Zoom untuk bahasan mengenai pernikahan ya gitu ya. Oke, pernikahan itu termasuk juga akad gitu, karena kalau teman-teman misalnya nanti berangkat ke KUA atau mau menikah kan disebut dengan akad nikah. Jadi itu ada transaksi di situ antara mempelai perempuan dan laki-laki di dalam sebuah misaqun ghaliza. Nanti kita membahas juga tentang pernikahan di akhir ya, the last meeting, belum lalu memasuki untuk UAS ya, insya Allah. Tapi teman-teman juga UASnya nggak usah terlalu sepaneng karena kan sebagian itu sudah dicicil dengan resumenya teman-teman. Nanti kapan resum itu Pak? Di-upload bersamaan dengan ketika mengupload tugas UASnya itu atau UAS ujian akhirnya. Di nanti soal UASnya mungkin 2 atau 3. Nah, sisa soal lain sesungguhnya sudah dijawab melalui resum itu ya. Begitu. Pom-pomnya muncul. Sepom-pom Mas Ahmadun Firmansyah. Oke. Nah, teman-teman sekalian, apa yang menjadi penting ya kaitannya dengan persoalan muamalah ini? Ya, harta benda di dalam Islam termasuk di dalamnya gitu ya. Apa yang menjadi terpenting di dalam persoalan muamalah itu adalah pertukaran. Jadi muamalah itu ya satu bentuk tukar menukar sesungguhnya sebagaimana bai. Bai itu di dalam Islam disebut dengan
buyu atau bai itu transaksi ya, tukar menukar harta dengan harta. Untuk apa? Untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jadi kalau kita itu bertransaksi, ini kan ada peralihan kepemilikan dari pembeli kepada penjual. Di Al-Quran sudah dijelaskan di surah Al-Baqarah misalnya kan, tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan. Baik itu tadi. Jadi kalau kita berbincang tentang baik, maka sangat jelas apa itu ya halal. Halal. Ketika kita membahas di dunia transaksi itu, sistem syariah itu sistem yang terbaik yang Allah ciptakan. Di Al-Quran meneguhkan itu. Summa ja'alaka ala syari'atin minal amri. Fatabitha ya wala rabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jadi engkau jangan mengikuti nafsu apa orang-orang yang tidak tahu lalu mengimplementasikan satu pola-pola transaksi yang tidak syariah. Nah, nanti kita lihat apa yang tidak syariah itu. Paling tidak beberapa poin ya yang teman-teman bisa catat. Misalnya begini, apa yang kemudian menjadi larangan di dalam transaksi itu satu, ada unsur gharar. Gharar itu berarti ada penipuan. There is a manipulation, manipulasi yang kemudian merugikan ya kedua belah pihak atau salah satu pihak terugikan dengan manipulasi. Itu lalu yang kedua ada di situ unsur riba. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu sudah menghalalkan jual beli gitu. Jadi jangan lalu kita mencampurkan dengan transaksi yang ada unsur ribawinya gitu. Nah, nanti ribawi kita bisa membahas panjang lebar gitu. Termasuk di dunia perbankan itu juga yang menjadi concern teman-teman itu sangat sensitif juga untuk lalu dibahas atau tidak, tapi mesti harus kita ketahui kan gitu. Persoalan nanti banyak mazhab yang menghukumi beragam itu kan persoalan lain, tapi asal dari hukum itu mesti harus kita pelajari dan kita jelaskan bersama. Nah, ini di dalam kerangka awal ketika kita melihat ya di dalam sisi ini. Nah, lebih jauh dari itu teman-teman sekalian kalau mau lihat di sini ya, saya izin share biar juga ada variasinya. Teman-teman kalau memang sinyalnya kurang kondusif boleh dimatiin, tapi kalau teman-teman mau hidupkan videonya itu lebih baik. Oke. Fikih ya, fikih muamalah. Sudah nampak belum ya tampilannya? Sini ya, belum muncul. Belum, Pak. Sudah ya? Oke. Ya. Jadi kalau kita berbincang terhadap persoalan fikih ya, maka kita bisa melihat di sini adalah pemahaman. Jadi halal haram itu tidak lalu the final decision, the final law, hukum yang akhir. Jadi ini halal, ini haram itu enggak seperti itu juga, harus dilihat pada sisi-sisi kedalamannya. Kenapa? Karena fikih itu sesungguhnya adalah tafhim, pemahaman tentang apa hukum-hukum syariah gitu. Yang berhubungan dengan amalia, yang berhubungan dengan interaksi manusia berdasarkan dalil yang jelas dan terperinci. Nah, disinilah muncul yang kita sudah bahas ya dari meeting pertama sampai ke 11 ya kemarin, nanti ketambahan dengan haji. Haji itu adalah ibadah, masuknya fikih ibadah, tetapi bagaimana bertransaksi daftarnya haji, bagaimana lalu teman-teman misalnya mencoba untuk ya travelnya, ya hotelnya, cateringnya, bajunya, semuanya itu masuk di dalam korelasi atau lingkaran-lingkaran fikih muamalah, walaupun di dalamnya adalah ibadah. Artinya apa? Di situ kalau kita bisa melihat terjadi hubungan yang sangat kuat antara fikih ibadah dengan fikih muamalah.
kita sholat itu tidak hanya semata sholatnya, tetapi ketika kita ini sholat, sesungguhnya ada relasi bajunya kita beli dari mana, kopiahnya kita beli dari mana, gitu ya, sehingga tidak menjadi sah orang yang sholat beribadah kepada Sang Khalik yang Maha Suci, sedangkan bajunya itu tidak dari barang yang suci. Tidak boleh, ya, Mas Andrian Putra, ya, Mbak Rizka begitu sholat lalu memakai bahan kulit yang tidak dibolehkan, gitu. Sehingga sesungguhnya satu kesatuan tubuh kita ini ada. Kalau kita kemudian sholat, sujud, ya jangan diharami apa tubuh kita. Kita sholat, tapi makannya babi, makannya celeng, makannya anjing, ya, misalnya gitu. Lalu kita sholat di atas sajadah, sajadahnya kulitnya dari kulit anjing. Nanti beberapa mazhab kan tidak membolehkan karena kulitnya anjing itu badan dan kulitnya semuanya menjadi najis gitu. Walaupun ada beberapa mazhab misalnya membolehkan ketika sudah disama, tapi kan kita di dalam konteks ini harus melihat betul betapa kemudian di dalam ruang ketika kita menjalankan fikih ibadah itu harus tuntas dengan persoalan fikih-fikih yang muamalah gitu ya. Nah, kita bisa lihat lagi misalnya ya, pada sisi apanya? Pada sisi betapa kita ini ketika kita lihat ya, di dalam persoalan fikih tadi itu ada juga fikih yang disebut dengan munakahah. Munakahah yang apa? Munakahah nanti kita lihat di akhir agak singgungan lah kalau menahan. Siasah juga ya, perpolitikan. Jinayah ini persoalan pidana perdata ya, persoalan hukum-hukum yang berkaitan dengan qisas, berhubungan dengan ya pencurian dan lain sebagainya itu ya. Nah, hubungan syariah dengan fikih di sini kalau teman-teman bisa lihat, syariah itu ajaran prinsip hukum dari Allah. Ya, hukum dari Allah. Itu syariah. Yang memang taken for granted itu dari Allah. Nah, berbeda dengan syariah yang lebih luas dan komprehensif, fikih itu buah kajian manusia sebagai implementasi dari syariah. Kalau fikih itu kita mengambil sisi-sisi hukum. Contoh misalnya, hukum awal kita bertransaksi itu boleh. Tapi begitu kemudian ada unsur lain tentang bank, nah, bank itu menjadi pemahaman hukum terhadap interaksi yang tadi riba atau tidak. Nah, kira-kira di situ. Jadi fikih itu lebih kepada pemahaman. Tapi kalau hakikat dari syariah itu sesungguhnya adalah apa yang kemudian bersumber dari Allah, yaitu melalui Al-Quran, dan bersumber dari Rasulullah melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita sekali lagi membincang tentang muamalah, maka artinya adalah bertindak, saling mengamalkan. Amala yu'amilu muamalah. Amala yu'amilu muamalah. Gitu ya. Nah, dengan begitu beberapa misalnya ini Rasyid Ridha adalah tokoh yang saya ambil untuk skripsi dulu tafsirnya, tafsir Al-Manar ya, ada berjilid-jilid itu ya, diterbitkan di Timur Tengah sana. Beliau mendefinisikan sebagai satu tukar menukar barang yang bermanfaat dengan cara yang baik. Kalau khudhari bai' memang ini sudah beberapa dijadikan judul-judul skripsi ya di dalam perbankan syariah dan fakultas atau prodi yang lain, Islamic Economy, ekonomi Islam. Beliau memberikan definisi terhadap akad yang membolehkan manusia itu kita bertukar manfaat. Mbak Agatha punya duit, ya, Mbak Nesya punya kerudung. Nah, tukar menukar. Kalau dulu kerudung tukar baju, baju tukar celana, gitu. Tapi perkembangannya lalu muncullah uang untuk mempermudah transaksi. Jadi ya dan biadin itu konteks dulu itu saling tukar menukar barang. Perkembangannya sekarang uang yang dinilai ya nilainya uang itu.
uang kertas 100.000, uang kertas 50.000. Sehingga kita bisa lebih mudah di dalam proses transaksi. Nah, kalau kita bisa melihat ini, definisi-definisi ini saya lanjutkan aja. Ya, muamalah, ya, ia al-ahkam al-muta'alliqat bitasarrufatin nas fi syu'unihim ad-dunyawiyah. Jadi hukum yang berkait dengan ya tasarruf, distribusi kita fi syu'unim ad-dunyawiyah, di dalam persoalan-persoalan duniawi kita. Kahkamil bai' warrahan. Seperti apa? Kita ketika berbicara tentang muamalah harta benda itu ya bai' warrahan. Rahan itu agunan atau ya agunan ya, jaminan gitu. Wa tijarah wal muzara'ah, ya, dan di sini perdagangan, wal muzara'ah, ya, pertanian, tanam menanam, ya, na'ah wal ijarah. Ijarah itu ya sewa menyewa, wasyirkah, ya. Jadi Mbak Rizka bisa melakukan syirkah dengan Mbak Nesha untuk saling berdagang. Baik itu tata caranya nanti modal siapa, yang menjalankan siapa, bagi hasilnya berapa, itu ya based on your agreement, ya, di antara kalian yang bisa menjalankan di dalam persoalan syirkah ini. Wal mudharabah wan nikah. An-nikah termasuk di dalam muamalah ini. Ya, karena nikah nanti ada relasi antara suami istri, termasuk anak, mertua, orang tua, ya, family dan lain sebagainya. Itu adalah lingkaran-lingkaran dari satu bentuk transaksi di dalam konsepsi atau prosesi pernikahan. Doa wa tolak wal iddah wal habat, hadiat, ya, ada hibah, ada hadiah, itu semua bagian dari muamalah. Wal muwarasah termasuk waris. Jadi nanti kalau bedanya hibah sama waris, kalau waris itu sudah meninggal dunia orang tuanya, tapi kalau hibah itu orang tuanya masih hidup, dibagi, dan biasanya rata, yang laki perempuan sama gitu, ya. Wal wasaya wal hab wasuh. Jadi ini bagian-bagian yang berkaitan dengan persoalan apa namanya tadi muamalah. Dalam konteks muamalah, teman-teman sekalian, kita bisa mengenal ini. Muawadhah maliyah, hukum kebendaan. Ya, ada munakahat, muhasanat, hukum acara, ada tirkah, jadi ada amanah wal ariyah. Nah, ini semua memang kalau di fakultas yang Islamic Studies itu rigid sekali itu bagian mata kuliahnya. Ini kan global, ya, karena fakultas ekonomi, dan kita membahas di dalam ruang PAI 2, pembahasannya hanya satu meeting tentang fik muamalah atau muamalah dan harta kekayaan. Ini kok ada telepon. Tangkas sebentar. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Dengan Bapak Zainur Rosid, betul Pak? Ya, saya lagi online. Gimana? Langsung dimatiin. Amanat dan ariyah. Biasa, misalnya narak pentingnya terus dipateni. Ya. Oke, muamalah untuk mengatur ini sudah, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini ruang lingkupnya, ya, agak lumayan pusing lihatnya kalau ya. Mbak Agatha bisa baca? Mbak Rizka? Mbak Nesya? Ya, Pak. Nah, Dalam Pak. ya, bisa terlihat enggak? Terlihat, Pak. Nah, ya, Mas Ahmadun? Mas Reza? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, Mbak Anggita, ya? Terlihat Pak. Mbak Nirma, Mbak Yunita, Mbak Zidania? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Iya, bedanya saya nggak melihat dirimu. Ya, diri kalian, enggak apa-apa. Oke, ya. Oke, look. Di sini kita lihat secara cepat saja, ya, cepat. Nanti
bisa dibagi. Kebetulan Zoom-nya agak leluasa, enggak apa-apa, nanti lebih panjang dikit ya. Karena ini bagian muamalah, ini bagian dari termasuk bidangnya teman-teman kan di Fakultas Ekonomi. Harta dan ukut. Nah, ini bisa jadi satu pertemuan lama ini. Harta dan ukut itu, akad-akad itu banyak sekali. Buyuk, ya jual beli. Nanti itu satu mata kuliah sendiri itu. Rohen, ya penggadaian, termasuk agunan, termasuk titipan, itu ada di situ. Walah, pengalihan utang. Ya, jadi ada 3 orang lalu mengalihkan utang itu gitu. Yang satu nanti nagih kepada yang pihak ketiga dan seterusnya. Nanti kewalah. Nanti ada hukumnya juga itu ya. Mengalihkan hutang dengan menanggung pada yang lain. Termasuk adalah sulh, perdamaian di dalam bisnis ya. COD kadang kurang terima, nanti sulhnya kayak apa? Apa yang kemudian disalamkan, dipesankan ternyata berbeda keadaannya dengan apa yang kemudian dia terima. Di situ ada doman, ada jaminan, ada asuransi. Ya, teman-teman bisa membaca itu atau bahkan pasti nanti menjadi praktisi di situ secara tidak langsung. Ya, hukum asuransi, lalu dikembangkan asuransi syariah, ada jaminan, jaminannya itu milik sendiri atau tidak, ya, milkul tam atau tidak gitu ya. Sempurna enggak kepemilikannya. Nah, termasuk adalah syirkah, kongsian tadi, ya, muakalah, perwakilan, wadiah, penitipan. Ada ariah juga nih, pinjam meminjam ini dalam kerangka bukan sebatas kayak di perbankan, tapi bagaimana misalnya Mbak Anggita pinjam lalu belum dikembalikan pada Mbak Agatha, udah dipinjamkan Mbak Zania, itu boleh enggak? Enggak boleh itu. Kalau pinjam barang jangan dipinjemin orang lain kecuali minta izin. Itu banyak kan di kita. Karena nanti kalau ada kerusakan, maka pihak mana yang harus menanggung dan memperbaiki. Nah, itu menjadi perdebatan panjang nanti. Termasuk gosip itu, ya. Dan di pondok itu nggak terlalu gosip itu namanya. Kalau gosip itu sampai nggak bilang terus lama. Kalau di pondok biasanya ya pinjam sandal jepit ini ya, dari godaan kamar ke masjid, nanti dibalikin lagi dan itu temannya sendiri. Jadi supaya hati-hati, jangan sedikit-sedikit wah itu gosip nanti, nah, itu nanti malah menjadi kena hukum haram ya. Syuf'ah termasuk hal yang diutamakan ya di dalam syirkah. Mudharabah, syirkah ini biasanya dipakai di dalam perbankan syariah. Akad mudharabah ya, mudharabah bagi hasil di orang yang deposit itu pemilik modal ya. Tapi kalau kemudian kita pinjam bank, maka banknya adalah pemilik modal begitu. Nanti bagi hasil lagi. Masaqat, musaraat, ya tadi sudah kita singgung sedikit. Ada taflis, jatuh bangkrut dan seterusnya. Al-hajru ya, batasan bertindak, ada ji'ala, ada qirat, macam-macam itu sampai betul mal, ada hibah, wakaf, faraid, sukuk ya. Sukuk ini yang lagi marak juga dengan persoalan wakaf ya. Tadi sudah kita singgung juga riba. Ada baik di situ, baik istisna, baik murabahah. Murabahah sering dipakai ini skema untuk kita pinjam di bank syariah, biasanya pakai akad murabahah untuk beli mobil, nanti bank ngambil untung gitu ya. Dari robaha itu adalah untung. Murabahah berarti mengambil keuntungan ketika kita pinjam bank, misalnya banknya ambil 50 juta, ketika skema kita pinjam misalnya 300 juta untuk beli rumah kayak atau mobil gitu ya. Nah, itu beberapa. Kalau di era sekarang muncul perbankan syariah tentu. Lalu di situ teman-teman, bagaimana saya sempat mengajar juga di Fakultas Ekonomi di Universitas Diponegoro. Ya, ini memang teman-teman di Fakultas Ekonomi itu lebih memiliki ruang yang lebih luas itu. Baik itu nanti bisa masuk di bank yang konvensional ataupun di bank yang syariah gitu. Karena bank syariah pun belum bisa sepenuhnya diambilkan dari teman-teman yang lulus dari prodi perbankan syariah. Lalu pasar modal, ada obligasi, reksadana ya.
Baitul Mal, Otamwil, ada koperasi, ada multi level marketing syariah, ya, ada monitor, ada ya penggadaian dan sebagainya tadi, itu termasuk ruang lingkup yang di dalam fikih ini tadi ya, muamalah. Nah, teman-teman nanti bisa menjelaskan tentang adanya apa yang disebut dengan maslahat. Maslahat itu berarti kebaikan. Ada unsur kebaikan yang ada di sana yang harus kemudian diperjuangkan. Oke. Sebentar saya tutup. Ya. Ya, baik ya. Oke. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Ya. Maaf Pak, izin ke belakang. Enaknya kuliah. Oke. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa melihat di sisi ini, ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, apa Mbak? Ganggu asuransi biasanya. Kalau dari Jumat di sore wis asuransi nelpon-nelpon. Ada teman-teman yang mau tanya dulu dari awal